alright. Nah, ya ini kira-kira ya, jadi, ini yang jadi sebetulnya dari tahun 92 itu sampai sekarang 2020 ya gitu. Jadi semuanya itu berdasarkan naluri gitu. Naluri untuk beradaptasi, naluri untuk belajar, naluri untuk berimprovisasi, kemudian naluri untuk berkembang ya. Jadi kita berubah gitu, ya kupu-kupu itu kita berubah gitu, dari ulet ke kupu-kupu gitu. Terus kemudian saya mengulang semuanya naluri itu gitu. Jadi pada akhirnya mau kalian sekolah atau tidak sekolah, ini, naluri ini harus dijalankan terus gitu. Jangan terlalu nyaman di zona nyaman kalian, apalagi kalau lagi masih muda, susah banget untuk atau enggak masih muda, atau enggak sudah tua sekalian, sudah senior gitu ya, itu susah sekali untuk berubah gitu. Dan manusia itu sering banget, apa ya, terlalu nyaman pada dirinya sekarang gitu. Dan itu yang sebetulnya yang salah gitu. Kalau mau memang harus berubah terus seiring dengan zaman gitu. Kadang malah kita malah harus lebih revolusioner kalau bisa gitu. Jadi, dengan revolusioner ini ya kita bisa bisa leading gitu ya di industri gitu, mestinya begitu gitu. Terus, nanti saya kasih contohnya juga sih. Terus ada juga jadi semua itu kalau dipikir, eee, saya tuh, apa ya, sesuatu yang tidak mungkin, live the impossible itu dalam artian saya dulu nggak mungkin berpikir untuk menjadi sutradara sebetulnya, karena saya dulu di desain grafis gitu. Jadi sesuatu hal yang tercapai sekarang ini, itu karena improvisasi-improvisasi tadi gitu loh. Dan struggle jatuh bangun itu udah pasti gitu. Dan nggak semuanya langsung jadi gitu ya. Jadi proses itu penting gitu dalam dalam dalam, eee, berkesenian atau di dunia kreativitas ini gitu. Proses itu penting banget. Di awal kita bekerja atau di awal kita berkreasi itu tidak mesti berhasil gitu dan tidak mesti bagus gitu. Jadi itu biasa kalau misalnya itu awalnya gagal, awalnya jelek, biasa normal aja gitu. Jadi, intinya adalah terus belajar dan mengkoreksi diri intinya gitu dan beradaptasi. Nah itu sih, cuman kalau kita mau apalagi kita masih dalam taraf SMA, ini kalian bagus banget dari SMA udah bisa mulai belajar. Dulu soalnya kalau gue kan hitungannya ya agak rada telat ya, 23. Sebenarnya 23 itu kalau zaman dulu tuh muda banget gitu ya, 23 tahun gitu. Kalau sekarang sebetulnya enggak, karena di SMA udah mulai ada eskul, udah mulai ada ya perlombaan kayak gitu, itu udah memudahkan. Referensi juga sekarang udah memudahkan juga gitu dengan YouTube apa segala, kalian bisa belajar dengan mudah gitu. Akses alat juga sekarang mudah banget. Dulu alat susahnya minta ampun gitu ya, untuk megang kamera tuh susahnya minta ampun gitu. Terus kemudian dari 24 tahun, ya anggap aja 24 ya, 24 tahun karir ini, sebetulnya intinya ini masuk ke kalian kalau kalian mau bikin tema dan sebagainya, sebetulnya kamu harus kalian berpijaknya itu adalah ternyata manusia itu yang utama gitu. Jadi bukan alat, bukan lokasi, bukan kamera, bukan apa gitu, bukan hal-hal teknis. Jadi utamanya sebetulnya adalah, gimana kita berkomunikasi sama manusia dan gimana kita mendevelop, apa ya, karakter-karakter manusia gitu ke dalam suatu kejadian-kejadian gitu. Nah, itu yang penting sebetulnya gitu. Jadi kalau teknisnya jelek tapi ceritanya bagus tuh nggak apa-apa gitu menurut menurut kita gitu. Jadi, teknis itu seadanya, tapi ceritanya powerful banget gitu ya, gitu, itu nggak apa-apa gitu. Jadi minim minim peralatan itu tidak apa-apa gitu. Intinya adalah kamu berpikir yang besar gitu, jangan 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 apa ya, jangan kerdil bisa dibilang begitu ya gitu, jangan cuman itu-itu aja, klasik-klasik aja gitu dan kayak mengikuti arus gitu. Gue selalu bilang kalau misalnya lagi session gitu, jadi keynote session, kalau yang terbawa arus atau yang mengikuti arus itu nggak jauh dari sampah, nggak jauh dari kayu kering, nggak jauh dari tokai gitu ya, nggak jauh dari tai gitu ya. Jadi intinya itu barang-barang yang buangan gitu, yang ngikutin arus gitu. Jadi mestinya kalian bisa ya bisa melawan, kalau bisa melawan arus yang sesuatu yang bagus gitu ya. Jadi kalau cuma ngikut-ngikut doang, trennya kayak apa, kalian ikutin trennya kayak apa gitu nih, ya jadi follower aja gitu jadinya. Terus, kalau ini ada hal basic kalau ada di dunia kreativitas itu sebetulnya intinya kita selalu bertarung antara creativity sama crafting gitu ya. Itu sebetulnya bahasa di filmnya creativity sama crafting. Tapi kalau bahasa sehari-hari sebetulnya nggak jauh dari ide
dan skill. Itu sering banget pertanyaan yang buat pemula-pemula gitu. Karena penting mana gitu. Ya sebetulnya dua-duanya sama-sama penting, tapi kalau boleh memilih, kalau harus memilih antara ide dan skill, yang paling penting adalah ide duluan gitu, atau cerita ya. Ide, cerita, premise itu sama semua. Jadi Eee, itu utama gitu kalau misalnya kalian buat karya audiovisual atau karya kreatif lah, apapun, mau bikin patung, mau bikin, apa ya, lukisan dan lain sebagainya, foto, itu pasti semua idenya yang penting, nggak cuman skill. Skill doang jadinya kalau nggak ada idenya mentah gitu jadinya, dan itu yang terjadi sekarang kalau kita ngelihat gitu. Yang, sineas-sineas muda atau yang kita lihat sering di YouTube, ya mereka secara ide bagus banget, cuman idenya kayak copy paste aja gitu. Ya, mental copy paste itu yang mestinya dihilangkan gitu. Kalau emang apalagi kalian dari sekolah yang sifatnya khusus gitu ya, yang jarang-jarang, semua orang mengalami gitu, kalau sekolah isinya cowok semua, apa segala itu kan jarang gitu ya. Jadi mestinya kalian punya ide-ide yang sifatnya khas, yang cuman kalian doang yang tahu dan bisa dibagi di dunia yang luar gitu sebetulnya. Nah, itu yang menarik, bisa jadi menarik. Ini sedikit tentang film director ya gitu, bahwa kalau di industri itu sebetulnya bisa macam-macam industrinya. Kalau film itu kan sebetulnya nggak cuman film feature film gitu, tapi bisa juga ya kayak dokumenter, bisa juga kayak ya sinetron juga bisa gitu, terus, film musik video bisa, iklan bisa, atau sekedar konten gitu juga bisa gitu. Jadi kompleksitas daripada daripada pelakunya atau personilnya juga beda gitu. Ini yang saya tulis nih yang umum aja, yang baku gitu, yang rata-rata kalau kita mau bikin cerita, itu umumnya ada the golden triangle gitu ya, segitiga emasnya adalah antara penulis, writer, sama director, sama produser, itu golden triangle-nya, itu 3 itu harus kuat, harus kompak dan kuat, gitu. Dan kemudian director itu akan turun ke bawahnya, dia punya orang-orang yang membantu dia, bisa director fotografi, bisa production designer, editor, sound engineer, sama mungkin first assistant director. Tapi ini juga di bawahnya ada lagi macam-macam gitu ya. Ini kalau mau lebih kompleks gitu. Cuman kalau mau di shrink down ya bisa-bisa aja gitu. Semua dikurang-kurangi ya bisa-bisa aja gitu. Terus produser juga ada line producer, production assistant, unit manager, sama location manager. Produser ini hal logistik yang sebelah kanan ini sering banget dilecehkan gitu. Karena tidak ada hubungan sama kreatif, tapi itu penting banget. Karena kalau kita syuting nggak lancar secara logistik, itu secara kreativitas itu bisa rontok gitu ya, bisa habis gitu. Tenaga kita habis untuk memikirkan hal logistik gitu. Nah, kemudian kalau kita ngelihat dari data fotografi itu ada first camera assistant, chief lighting, grip master, terus kemudian ada pro master dari production designer ya. Production designer tuh kalau kita lihat kalau data fotografi udah jelas ya, orang yang megang kamera, orang yang bertanggung jawab sama lighting, bertanggung jawab sama frames gitu ya, sama kualitas gambar secara secara apa konsep visual bisa dibilang gitu. Terus kalau production designer tuh lebih bertanggung jawab konsep artistik gitu. Jadi misalnya setting-nya, propertinya, bajunya, make-up-nya gitu. Jadi dia dia memegang kendali di situ bersama dengan director. Kalau editor ya udah tahu ya penyunting gambar gitu, yang apa ngedit gitu bisa dibilang. Editor tuh kebagi dua, ada yang offline, ada yang online. Kalau offline itu biasanya kalau kita structure itu offline namanya. Milih-milih footage itu offline namanya. Kemudian kalau online itu udah masuk ke special effects, touch up, gitu-gitu ya. Jadi kalian yang lihat di TV tuh, cewek-cewek cakep tuh nggak juga gitu, kadang-kadang ceweknya nggak juga cakep gitu, cuma ditacap-tacap semuanya itu, gitu. Terus colorist tuh biasanya kalau kita mau, isi ya color grading ya, buat pewarnaan gitu. Terus special effects yang tadi, kalau mau buat, ya biasanya kalau di film animasi atau di film superhero apa segala itu special effects banyak. Terus, kalau sound ya pasti ada sound recordist sama Foley artist. Sound recordist itu yang di lapangan, kita syuting. Terus, eee, selanjutnya oke, selanjutnya nah ini dari sini sebetulnya paling ringannya kalau kalian udah mengetahui basic, setidaknya basic ini sebetulnya bisa either dibesarkan atau di-shrink down gitu. Nah, kalau selanjutnya untuk kita sebagai sutradara, sebetulnya yang penting atau bukan apapun ya sebenarnya kalau kita mau penulis, mau produser atau kita production designer, setidaknya kita punya namanya personal branding.
Personal branding itu apa? Karena jadi gini, orang kalau calling kalian atau orang menggunakan jasa kalian, itu tahu, oh gaya itu kayak gini tuh, kesenangannya tuh kayak gitu ya, gitu. Oke. Nah, cuman kalau buat kalian yang masih SMA atau masih mau mulai, sebetulnya ini nanti dulu, tapi ini bisa jadi tujuannya gitu. Ini akan jadi kalian akan reform ke sini gitu. Gitu. Jadi kalian buat yang kalian suka atau bahkan kadang-kadang yang tidak suka nggak apa-apa karena kan intinya masih mencoba-coba ya gitu. Jadi kemudian nanti di belakang pada saat mungkin kalian 5 tahun berkarir gitu, udah ada tuh personal brandingnya kayak apa gitu. Oh ini orang gayanya senangnya otomotif atau senangnya fashion atau senangnya apa gitu, senangnya humor bisa dibilang begitu ya. Jadi hal-hal seperti itu menjadi penting gitu untuk di karir gitu nanti gitu. Karena kan orang saudaranya akan banyak banget ya gitu. Akan banyak banget dan jangan jangan merasa kalian paling jago gitu. Dan itu masalahnya director banyak banget yang jago-jago gitu, yang muda-muda gitu. Jadi personal branding itu penting karena intinya meskipun skill kalian tidak sejago yang lain, tapi kalau kalian punya personal branding dengan ide kreativitas yang di atas rata-rata itu mungkin bisa survive gitu, mungkin bisa mengalahkan yang orang sebelumnya sudah ada di industri gitu, itu bisa banget gitu. Nah jadinya pada saatnya nanti ya, gue bilangnya jadi bukan belum sekarang, mungkin sekarang masih belajar dan coba sana sini gitu ya. Saatnya nanti kalian dengan personal branding ini mencoba untuk raising subjectivity to the next level. Jadi intinya kita membuat subjektivitas kita ke level yang berbeda gitu. Jujur aja sih lawakan gue di PL atau gaya lawakan gue di PL yang kasar bisa dibilang begitu ya, itu sering gue pakai pada akhirnya untuk gaya gue berkomunikasi di iklan gitu. Karena sekarang gue di iklan gitu ya, dengan iklan-iklan gue yang mungkin mungkin gayanya agak kasar untuk orang-orang biasa gitu, tapi lawakan-lawakan itu justru ternyata works gitu, ternyata ternyata tidak ada di iklan-iklan lain, jadi gitu. Jadi kayak misalnya ada orang dipalak preman lah atau macam-macam, ada ibu-ibu masuk magic jar apa segala itu kan kasar sebetulnya, tapi itu kan gaya seperti itu mungkin diterima di zamannya gue dulu sekolah di PL gitu, jadi mungkin nggak apa-apa gue cuek aja dulu untuk punya pikiran kayak gitu gitu. Nah jadi ya mungkin mungkin bisa dipakai itu kan kayak subjektivitas gue bisa dibilang begitu. Terus eh, ini terakhir ada iklan sedikit aja, ada case study ya gitu, di iklan Ramayana ini. Mungkin kalian pernah lihat atau mungkin yang belum pernah lihat bisa dilihat sekarang. Betapa sebuah subjektivitas itu tiba-tiba menjadi viral gitu. Karena ini gambarnya jelek, terus orangnya jelek semua gitu ya. Terus brandingnya tidak ada, brandingnya dikit banget, tapi viral. Tapi tiba-tiba Ramayana itu dipenuhi manusia yang ngantri gitu sampai masuknya sampai ditahan-tahan gitu sampai ada batas manusia yang masuk gitu. Ini juga suatu keanehan sih sebetulnya. Jadi kalau mau dilihat ini kita lihat dulu ya. Kosong. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Qad ya'lamu berbagai quda. Sampai lupa orang tua. Oh hati terasa durhaka. Maksud hati bahagiakan orang tua. Apa daya di padlak pagreman. Pusyang sudah ini kepala. Sungguh kejam itu preman. Kadang hidup sungguh nestapa. Namun asa tetap ada. Belanja di Ramayana 80% diskonnya lengkap untuk keluarga. Ramayana, Ramayana, pulang mudik gemilang berjaya, bawa berkah untuk keluarga. Ramayana, Ramayana. Nah, kalau dilihat itu sebetulnya eh, banyak hal aneh sih. Kan pada umumnya orang senang yang gambarnya bagus-bagus ya gitu. Ini sengaja gambarnya dibikin jelek gitu, aku dipikir gitu. Sengaja dibikin jelek, sengaja kita pakai Betacam, pakai kamera lama. Terus sebetulnya nggak ada melucu-melucu, nggak terlalu besar banget gitu. Tapi entah kenapa, ya mungkin karena si Magic Jar itu ya, itu sebenarnya nggak sengaja juga si Magic Jar itu, ibu-ibu di Magic Jar itu, tapi kemudian dari itu kemudian jadi viral seperti ini. Tapi intinya pada saat bikin viral begini, kita tidak pernah berpikir untuk pada akhirnya kita mau begini gitu. Itu apa mau
tujuan akhir kita mau viral tuh nggak ada gitu. Jadi kita bikin aja secara naluri, seneng gitu ya, bisa dibilang naluri kita bikin aja senyaman mungkin gitu. Ini pun si ibu-ibu ini juga tidak sengaja karena sehari sebelum syuting baru ada ide ini gitu. Nah, kemudian ini menggelinding sama netizen, terus jadi macam-macam, jadi aneh-aneh gitu. Jadi intinya kita punya materi untuk dimainkan sama netizen sih gitu. Jadi akhirnya bisa bisa viral seperti ini. Nah, dari ini sebetulnya satu case tadi yang menurut gue juga susah gue diulang kayaknya susah ya gitu, karena ini nggak bisa formula ini kalau kita ulang lagi, gue yakin nggak bisa terjadi lagi gitu, harus sesuatu yang baru lagi. Gitu. Nah, kemudian dari sini muncul mungkin secara apa ya, secara mudahnya gitu ya, kita kalau ngeliat ide atau creativity itu gimana pun juga harus sifatnya konseptual gitu. Sifatnya konseptual, jadi jangan hanya liar saja dan hanya ngawur-ngawur atau hanya lain daripada yang lain saja gitu. Ini yang Ramayana yang gue bikin itu memang ada juntrungannya, karena kalau kita lihat vehicles kita atau kendaraan kita kan adalah kasidah gitu ya. Nah, kasidah itu kalau kita lihat di YouTube, kita search aja deh. Kan ada namanya Nasidaria ya. Nah, itu kan gaya videonya kan ya gitu, gaya videonya pakai pakai Betacam gitu, terus gambarnya ya ngaco gitu, gambarnya katrok gitu ya gitu. Jadi itu memang menjadi konsep pada akhirnya. Nah, visual Ramayana tadi memang secara konseptual itu bertanggung jawab, bisa dibilang begitu. Jadi ide seliar apapun kalian nanti mau bikin sesuatu, haruslah konseptual, haruslah bisa dipertanggungjawabkan. Jangan cuman apa ya, liar atau aneh dan lain daripada yang lain, itu nggak cukup gitu. Harus ada sebabnya kenapa. Jadi dengan itu harus punya background check ya, bisa dibilang background check bahwa apa yang dikerjakan itu masuk akal apa enggak, atau relate apa tidak dengan idenya. Gitu. Kemudian yang kedua, sebetulnya yang paling penting adalah original. Karena gue mau, kalau gue siap ngomong begini, gue harus ngasih tahu bahwa be original, jangan-jangan copycat gitu. Karena sekarang banyak banget kasus copycatting gitu. Banyak banget kasus orang yang ngikutin sana, ngikutin sini. Mirip YouTube sini, mirip konten sini, mirip konten sana. Terlalu sering gitu. Karena mereka terlalu secara otomatis melihat di YouTube gitu ya, konten-konten itu jadi latah gitu, jadi kepingin secara tidak sadar dia ngikutin gitu. Padahal akhirnya kalau dikasih tahu nggak mau ngaku gitu ya, itu norak sih gitu. Jadi intinya harus punya gengsi juga gitu loh, harus punya gengsi bahwa nggak ikut-ikutan mana-mana gitu. Inspirasi boleh, terinspirasi boleh. Jadi kalau kasusnya si Ramayana ini, gue jujur aja terinspirasi oleh video klipnya Nasidaria itu gitu. Video klip Nasidaria itu ya gayanya kayak seperti itu, tapi gue tidak meniru satupun apa ya, adegan atau visual atau bisa dibilang apa ya, ya scene gitu ya dari konten lain atau iklan lain, nggak ada gitu. Semua secara original dibikin gitu. Itu tadi ide ya. Kemudian yang skill itu atau dibilang crafting itu sebetulnya gimana caranya, itu ini lebih ke masalah teknis sih memang. Tapi sama pentingnya juga gitu. Harus sama-sama di-build, harus sama-sama dibangun gitu di diri kalian itu sebetulnya. Nggak cuman tadi ide, tapi juga tidak cuman skill gitu ya, bersama-sama mestinya. Skill itu intinya adalah yang namanya logika fantasi. Logika fantasi itu apa? Karena kalau kalian bikin sesuatu, sama juga kalian bikin dunia tersendiri gitu. Kalau kalian ingin memvisualkan SMA kalian misalnya gitu, kehidupan di SMA kalian, ya harus segala macam logikanya harus diikutin gitu. Misalnya ya biasanya ngapain kalau di situ, kalau di PL itu gitu. Kalian tahu gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus divisualkan dengan baik gitu, kalau logika gitu. Kalau misalnya kita mau bikin orang miskin, ya semuanya dari mulai handphone atau dari mulainya baju, dari mulai make up-nya, semua di kelasnya mereka gitu. Orang kaya juga begitu, kayak gitu. Intinya kalau kita bikin satu dunia, semua logikanya diikutkan gitu. Dan itu masalahnya teknis banget memang gitu. Secara artistik, secara visual, secara edit dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah buat apa? Buat make believe, biar orang tuh percaya sama cerita kalian. Kalau orang nggak percaya sama cerita kalian tuh percuma. Cuma lihat tayangan aja gitu jadinya gitu. Jadi sebetulnya intinya dari bikin film atau bikin konten, bikin tayangan audiovisual adalah gimana caranya tuh orang percaya gitu sama apa yang kalian bikin gitu.
si Ramayana itu sebetulnya brandingnya tidak terlalu banyak gitu. Tapi they believe in that brand gitu. Dia percaya sama brand itu gitu. Orang-orang yang nonton sampai pada akhirnya mereka terjadi antrian di Ramayana hari-hari itu gitu ya. Nah, itu penting jadinya. Kemudian terakhir adalah technical details itu sebetulnya di hal-hal teknis tadi itu kalau editing ya harus mumpuni ngeditnya gitu, jangan setengah-setengah, jangan kalau punya ilmu tuh jangan setengah-setengah gitu. Kalau mau jadi editor nggak apa-apa, nggak semua orang harus jadi director kok gitu. Jadi boleh jadi editor, boleh jadi production designer, boleh jadi director fotografi gitu. Itu intinya eh, boleh-boleh aja gitu dan sebetulnya sama-sama bagusnya gitu, sama-sama pentingnya gitu. Emang yang paling seksi dia bisa dibilang director ya karena dia bisa dibilang kalau di kapal tuh dia nahkoda lah gitu ya. Tapi mestinya sih nggak apa-apa kalau nggak jadi itu juga masih sama pentingnya gitu. Jadi mestinya hal-hal teknis itu juga harus diperhatikan. Walaupun kita jadi sutradara, ya hal teknis menjadi sutradara harus penting gitu. Harus dipelajari dan itu bisa kalian cari sebetulnya sekarang. Gitu banyak banget modul-modul yang ada di internet. Kemudian banyak juga how to atau teknis-teknis prosedur-prosedur gitu ya yang ada di YouTube tuh banyak. Tapi harus rajin-rajin untuk mencari. Gitu. Jadi misalnya kita jadi sutradara nggak cuma kita punya visi, kemudian kita mau, lo jadi ini, jadi nggak mesti gitu sih. Karena casting itu ada ilmunya, script writing ada ilmunya, directing juga ada ilmu, meletakkan orang itu ada ilmunya, meletakkan kamera di belakang orang, pasti semua ada ilmunya. Jadi itu kalian bisa cari di hal-hal apa di sumber-sumber seperti YouTube dan modul-modul yang ada di Google atau sekalian sekolah gitu sekalian sekolah di sekolah film itu udah paling benar sebetulnya gitu ya sekolah film gitu. Jadi sebetulnya walaupun kadang-kadang gini ya gue ngerti sih orang orang tua kita kadang-kadang nggak ngebolehin kita untuk masuk sekolah film gitu atau sekolah desain gitu. Jadi memang mau nggak mau harus DIY harus belajar sendiri gitu. Itu dipahami sih karena mungkin tidak semua orang paham sama industri film sendiri gitu ya karena industri ini kan fluktuatif ada dinamis banget gitu jadi nggak mungkin nggak semua orang bisa setuju dengan kita tapi memang kalau harus banget atau pengen banget untuk masuk film ya gitu caranya gitu kayak kita lihat Joko Anwar Rizal Mantovani itu bukan orang film bukan sekolahnya nggak di film gitu mereka arsitek Joko Anwar di aero apa ya pokoknya tentang pesawat lah gue nggak ngerti apa tentang pesawat gitu. Terus masih banyak yang lain gitu, masih banyak director lain yang tidak sekolah film sebetulnya dan hampir ya mungkin kalau bisa hampir 75% lah ya gitu nggak tidak sekolah film. Jadi kalau emang tidak memungkinkan dari segi orang tua ya nggak apa-apa kita belajar yang di tempat lain gitu. Nah tapi kalau emang bisa kita punya privilege atau punya keuntungan untuk orang tua kita setuju gitu itu akan lebih baik banget gitu karena kita belajar juga tenang gitu ya itu akan lebih baik banget. Jadi kasih orang tua kalian pengertian yang benar. Nggak, jangan cuma ngomong, saya mau masuk sekolah film gitu. Contohnya dikasih tahu, bikin film itu apa, atau lingkup sekolah film itu tidak hanya bikin film loh terakhirnya gitu. Bisa aja dia bikin iklan, bikin musik video, bikin konten-konten, bikin dokumenter, dan sebagainya. Itu apa ya, chances kita untuk sekolah di sekolah film. Tidak harus film keluarnya. Gitu. Kemudian yang terakhir, semuanya nggak ada di film nggak ada di ini ya nggak ada di apa namanya nggak ada di teori manapun sih tapi gue selalu berpikir kita tuh kalau bikin sesuatu tuh harus ada bisa dibilang micin ya gitu ya micin tuh kayak dia kayak bumbu penyedap gitu faedahnya nggak terlalu banyak tapi bikin enak gitu terus jadi hal ini yang kadang-kadang bikin iklan kita atau film kita atau tayangan kita itu menarik untuk orang bertahan gitu di apa tontonan kita gitu. Sebenarnya itu sih. Terus ini tidak harus lucu. Micin itu tidak harus lucu. Jadi bisa aja kalau kita film horor lah atau kita bikin film apa ya sedih-sedihan gitu film drama itu micin tuh dalam artian hal yang membuat orang apa ya di snap gitu. Orang di snap, oh ini lain dari tayangan yang lain gitu. Oh ini berbeda sama umumnya saya melihat atau ini tidak saya bisa tebak gitu. Oh ternyata dia orang nonton film tuh sering banget tebak-tebak ya. Oh ntar pasti gini, ntar pasti gitu. Ternyata kalau bisa tidak tertebak, ya itu micin kalian sebetulnya gitu untuk orang terus bertahan pada akhirnya gitu. Nah itu sih. Pada akhirnya nanti
ini penting banget dan tidak untuk memulai seperti kalian, untuk gue yang udah lama juga penting gitu ya. Hal ini kita perlu komitmen untuk memulai, kita perlu konsistensi untuk menyelesaikan, kemudian kita harus membuat diri kita itu worth it sama tayangan kita, sama karya-karya kita. Itu harus worth it. Bring your 100%, intinya adalah kita harus memberikan 100% kemampuan kita untuk setiap karya kita. Gitu. Jadi jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Gitu. Kalau bikin sesuatu tuh jangan tanggung-tanggung. Mau kalian umur berapapun, mau fase kalian apapun, kalau emang dari kalian masih SMA, masih kuliah, atau bahkan sudah kerja, malah mulai first jobber itu baru mulai kerja, semua harus 100%. Ya, karena biar itu membuat kalian tidak menyesal jadinya. Kalau kalian bikin sesuatu jadinya jelek, tapi kalau kalian memberikan sesuatu kemampuan kalian setelah 100%, itu jadinya lebih nggak apa-apa gitu. Jadi karena udah 100%, memang kemampuannya waktu itu segitu. Gitu. Tapi kalau tidak, kalian akan ada penyesalan. Penyesalan tuh percaya deh nggak enak, nyesel. Aduh, kenapa nggak gue dulu zaman dulu gue nggak gitu ya? Kenapa zaman dulu gue nggak gitu? Itu jelek gitu, jatuhnya jelek gitu, nggak positif gitu. Jadi saran gue sih intinya lo bring your 100% gitu. Sama terakhir, ini selalu ada di mana-mana, selalu gue bilang bahwa overthinking itu akan kills your happiness. Karena orang itu kalau udah kebanyakan mikir, yang ada lu nggak syuting gitu ya, yang ada lu nggak kelar untuk terus, untuk ragu-ragu terus gitu. Intinya kalau bikin sesuatu itu maksimalkan value-nya, nilainya, maksimalkan ceritanya atau maksimalkan crafting-nya. Kemudian kalau kalian sudah mentok, kalian bisa tanya ke teman-teman gitu ya, teman-teman bahwa minta review-nya sebelum dieksekusi, tapi segera eksekusi gitu. Jangan takut untuk mengeksekusi, jangan takut gagal untuk mengeksekusi. Intinya itu sih. Itu kira-kira. Jadi terus terakhir kalau nanti kalian sudah berkarir, udah mulai berkarir, sebenarnya ada yang perlu namanya showreel ya. Nah, showreel itu untuk kalian jualan. Awalnya memang awalnya berat banget pasti. Berat banget karena nggak ada showreelnya gitu ya, itu pasti berat. Jadi mungkin kalian harus jadi jongos sana sini dulu ya, jadi jongos sini, jongos sana. Gitu. Kemudian mulai mengumpulkan sini sana sini, kemudian kalian bisa melanjutkan karir kalian ke next step gitu. Nah sebenarnya ada contoh satu yang namanya showreel. Showreel itu harusnya dibikin sangat menarik sampai orang yakin bahwa kamu adalah orangnya, kamu adalah orang yang tepat gitu. Ini khusus untuk humor. Jadi misalnya memang pada akhirnya karena gue udah banyak gitu ya ngerjainnya, jadi punya showreel yang memang korporat, punya showreel yang memang humor, punya showreel yang memang storytelling. Jadi emang beda-beda gitu. Nah ini gue mau kasih tau aja yang humor atau komedi di combine-nya seperti apa gitu ya. Ini kita nonton dulu. Oke ya. Bapak Sudirman, Sukirman saya. Sukirman, Supriman. Supriman, Suciman. Sukijan. Kodok, ngepek. Abu, oh, magic. Ani, Ayo, ikut ibu. aku sudah datang. Yes, kira-kira kayak gitu ya. Jadi ini gue tutup dulu. Dah, kira-kira kayak gitu. Jadi sebetulnya itu singkat banget semua karena aslinya semua lebih panjang kalau kita bikin sharing session itu lebih panjang. Jadi intinya kalau kalian ingin memulai memang pasti berat untuk bikin showreel itu untuk awal-awal.
Tapi sebetulnya itu nggak apa-apa, itu jadi tujuan kalian nanti gitu. Kalau kalian itu jadi strategi kalian nanti kalau nanti udah mulai banyak bikin konten-konten, kalian digabungkan kemudian menjadi showreel gitu. Karena memulai itu tidak mudah gitu. Pasti memulai itu tidak mudah. Dan pasti kalian di dalam masa SMA ini pasti masa mungkin sangat percaya diri gitu ya, bisa dibilang gitu ya, sangat percaya diri untuk melakukan sesuatu gitu. Tapi mungkin sangat belum belum tahu industrinya seperti apa gitu ya. Jadi industri itu besar sekali sebetulnya, besar sekali dan kalian harus prepare gitu, harus mempersiapkan gitu. Dan sekarang apalagi, kalau zamannya gue dulu itu yang orang di film sedikit masih gitu, orang yang bikin film masih dikit, tapi aksesnya juga susah gitu. Nah sekarang karena aksesnya mudah sekali, aksesnya gampang banget, jadi banyak orang yang sekarang bisa masuk ke industri ini gitu. Nah, itu yang membuat kalian menjadi tidak semudah gue dulu untuk join the industry gitu. Untuk survive di industri. Nggak cuma join ya, percuma kalau join doang jadi kelereran doang, jadi cuma jadi nyamuk doang, percuma gitu. Kalau bisa kalian membuat statement gitu, membuat ya tadi raising subjectivity gitu, harus punya subjektivitas yang kalian share ke orang-orang yang sampai orang oh ngerti oh lo tuh gayanya gini gitu. Jadi itu yang penting sih, nggak cuma jadi nyamuk di industri itu percuma ya, jadi laler doang tuh ya cuman penggembira doang, cheerleaders doang tuh percuma gitu. Jadi memang lo harus bikin statement gitu. Kasarnya kayak misalnya teman arsitek, teman PL kita kayak Yori Antar gitu. Yori Antar kalau kita ngelihat PL tahun 83 kalau nggak salah ya. Sekarang lagi session juga. Itu dia arsitek. Dia bikin statement gitu. Dia bikin sesuatu di industri arsitektur. Kalau dia gayanya seperti apa? Dia gayanya ya lebih ada etniknya, ada Indonesianya kayak gitu-gitu. Begitupun dengan gue juga, nanti kelihatan gue juga gaya kayak apa. Receh-receh gue receh-receh lokal Indonesia banget sebetulnya gitu. Yang orang sebenarnya males sekali ngangkatnya gitu karena saking kampungan, tapi justru bisa lucu gitu, bisa jadi sesuatu gitu. Nah, itu kan di komedi, tapi kan di kayak di corporate ya apa, gue juga selalu memasukkan hal-hal yang sifat Indonesia. Tapi itu kan gue ya, tapi itu kan saya gitu. Tapi itu kan membuat personal branding saya. Sebenarnya sama, kalian juga nanti harusnya mestinya gitu. Karena dengan personal branding itu jadi bisa survive justru jadi ketahuan oh gaya kalian seperti apa gitu. Intinya gitu sih. Intinya gitu sih Bu Lena. Jadi mungkin mungkin semoga itu bisa mencerahkan, semoga itu bisa membuka mata teman-teman di sini bahwa di industri itu tidak mudah ya gitu. Maksudnya industri ini menjadi sama seperti kayak ekonomi, sama kayak hukum zaman dulu ya gitu. Kalau dulu kan orang hukum ekonomi kan orangnya banyak gitu ya. Sekarang tuh di film juga sama, jadi banyak juga orangnya gitu dan akses untuk industri jadi banyak gitu. Tapi kesempatannya juga banyak gitu. Jadi memang tidak mudah untuk survive di industri, semua intinya gitu sih. Gitu. Dan Oh, harus fight, harus berani. Gitu. Ya kira-kira gitu. Oke, sip. Oke, ini yang diberikan Mas Dimas nih menurut saya udah lebih dari teori doang ya, karena sudah sampai ke praktiknya. Ini loh hasilnya yang diberi Mas Dimas. Ya siapa sih yang nggak tahu gitu loh ya tentang iklan-iklan yang selama ini viral. Ternyata di belakang itu ada sosok alumni Panggung di Luhur Mas Dimas gitu kan, keren banget gitu loh. Nah ini sekarang saya pengen nih teman-teman di sini, yuk silahkan bertanya dengan Mas Dimas. Mumpung Mas Dimas menyediakan waktunya ya Mas Dimas ya untuk kalian nih. Ayo mau bertanya apapun itu boleh ya Mas Dimas ya. Iya, Yang silakan. bertanya dengan oke Ya. nih Josia, silahkan Joy. Kan saya juga bulan-bulan lalu sih karena pandemi ini saya nyoba-nyoba buat grafis desain gitu buat saya posting di IG saya yang satunya lagi buat senang-senang aja sih sebenarnya, bukan buat portofolio gitu. Terus saya kadang mau buatan saya itu original, tapi kadang juga idenya stuck gitu di situ doang, pengen nyari inspirasi dari orang lain tapi takut kayak jadi ngikutin gitu, jadi copycat gitu. Kayak misalnya ada nggak sih batas-batasnya gitu biar karya yang saya buat ini bisa jadi bagus gitu. Ya. Sebetulnya ya thank you. Sebetulnya kalau kayak gitu yang tahu batasannya rata-rata kita sendiri sih, sebetulnya kita sendiri sebagai kreator gitu. Segengsi apa sih kita mau ambil inspirasi-inspirasi itu ya gitu. Jadi itu wajar sih kayak gitu. Tapi memang dengan kamu atau lo punya rasa
oh gue takut copycat gitu, itu udah bagus banget sebetulnya. Jadi kalian sadar tuh, yang namanya copycatting tuh sadar gitu, harus sadar copycat gitu. Oh ini jangan nih, gue terlalu deket atau terlalu mirip, atau nanti terlalu dibilang mirip gitu. Ada gengsi-gengsi itu tuh penting gitu. Jadi kalian punya apa ya, punya pertahanan diri gitu. Wah gue nggak boleh begitu gitu. Nah pada akhirnya kalau nggak boleh begitu, terus gue bikin gimana ya, sering gitu kan. Ya lagi gue bikinnya gimana dong gitu. Tunggu dulu aja, sabar dulu. Dengan kita beride, itu kemudian kita berproses agak sedikit lama gitu ya, mengganti sini, mengganti sana, itu memang menajamkan ide kita sebetulnya gitu. Jadi tahan sebentar untuk tidak buru-buru gitu. Memang gue bilang sih, selalu bilang jangan overthinking, betul jangan overthinking, tapi dikerjakan kan gitu. Pas saat kita kerjakan sebelum posting kan kita tahu, oh ini mirip banget nih anjir sama siapa gitu. Si bikinan situ, nggak jangan deh, gue ganti lagi gitu. Nah kayak misalnya gini, kalian tahu, mungkin lo tahu Hari Merdeka ya, tahu kalau senang desain grafis, Hari Eh, Merdeka, tahu? Akun Hari Merdeka yang eh, yang gambarnya sering buat Jokowi dan lain sebagainya gitu-gitu ya, buat campaign-campaignnya Jokowi gitu. Nah itu sebetulnya awalnya gue pun berpikir, oh ini Tintin banget ya gitu, harus banget ya, Tintin banget gitu. Itu yang sangat gue sayangkan sebetulnya awalnya. Tapi setelah gue pikir-pikir, oh pada akhirnya dia memasukkan hal-hal yang hal-hal yang sifatnya sangat pribadi gitu ya, kemudian sangat Indonesia gitu. Nah tapi tetap kalau gue berpikir rasa Tintinnya masih terasa loh ya gitu. Tapi maksud gue itu gue tetap menyayangkan sebetulnya. Gue akan lebih suka kalau kalau lo tahu Panji Koming, kalau dulu di Kompas ada Panji Koming, ya di Panji Koming atau Om Pasikom zaman dulu, ini yang meninggal, yang mungkin udah meninggal semua. Tapi itu mereka original banget gayanya gitu, tidak ikutin siapa-siapa gitu. Gaya sampai sketchnya pun beda gitu, kayak gaya nggak ngikutin siapa-siapa. Sebenarnya itu akan lebih bagus yang model begitu. Kalian ntar lu search aja deh, Panji Koming, Om Pasikom, Panji Koming, Om Pasikom gitu ya. Eh, itu apa namanya, mungkin bisa jadi acuan kalau dari gambar gitu, secara originalitas gitu. Nah sebetulnya si Hari Merdeka ini sebetulnya dia udah kadung gitu ya, lu udah kadung ngikutin gayanya Tintin, kemudian jadi ngetop, mau nggak mau gaya itu jadi ada di situ terus gitu. Nah tapi buat kita yang tahu Tintin itu jadi ngerasa agak terlalu Tintin ya gitu, mungkin dia bilangnya akan jadi inspirasi gitu, tapi kalau gue pribadi itu batasan itu kelewat, sebetulnya jangan nyampe ke situ gitu. Tapi sekali lagi, batasan copycatting, batasan inspirasi itu hanya kita yang sebesar apa gengsi kita gitu. Kalau menurut dia mungkin nggak masalah gitu. Ya kan gue cuma ngikutin gayanya, cuma ngikutin gaya ilustrasinya, tapi kan kontennya berbeda, isinya berbeda. Nah tapi kalau gue pribadi, gue agak susah gitu. Maksudnya kalau cuman apa ya, garisnya atau apa, tapi matanya setidaknya beda atau apa gitu ya, itu kan semua matanya semua mirip semua, sama semua kan gitu. Nah itu yang gue agak sayangkan. Gue batasan gue ya kayak Ramayana tadi gitu. Kalau lo lihat Nasi Daria, video klipnya Nasi Daria, kemudian lihat Ramayana, itu setipe gayanya, tapi gue tidak ngikutin Nasi Daria sama sekali gitu untuk baju dan lain sebagainya gitu. Cuman inspirasi aja gitu. Terus misalnya gue pernah bikin Indo Es Krim Nusantara yang gaya sinetron kolosal gitu ya, gayanya sinetron kolosal, cuma jadi inspirasi aja. Kemudian di develop lagi, di macam-macamin lagi, jadi jokes gitu. Jadi sebetulnya itu sih, sejauh itu aja sih sebetulnya. Tapi intinya kita tahu kok kalau misalnya lo ngikutin artis siapa, begitu disandingkan mirip banget gitu ya, ya thanksin lah ya, malu ya mestinya, kata kita punya kemaluan, lo punya kemaluan kan ya. Nah itu sama aja kayak gitu. Jadi intinya kita jadi thanksin secara karya tuh gengsi, anjing masa gue gitu sih, malu lah gue gitu. Apalagi muda-muda, masih muda, itu saatnya kalian seliar apapun gitu, sebetulnya bisa begitu, bikin seliar apapun, tapi kalau itu works, kalau itu berhasil, itu bisa jadi visioner gitu, jadi anak muda yang visioner, bisa dibilang begitu. Mestinya bisa, insya Allah. Mudah-mudahan menjawab ya. ya Mas, sama ada satu lagi Mas. Ya. Kalau misalnya nanti kan saya mau masuk sekolah film nih. Oke. Saya lagi mikir-mikirin aja sih. Masih ada waktu sebelum saya
masuk sekolah film, saya mungkin bikin proyek-proyek kecil dulu buat nambah-nambahin ilmu aja. Yap. Mau nanya gimana sih biar bikin video atau film yang dia tuh nggak mati gitu kalau dilihat orang, jadi lebih hidup gitu, cuman sama nggak sama juga sama yang kayak lain, jadi nggak terkesannya nggak boring gitu. Ya, sebetulnya ini ya, kalau lo mau masuk sekolah film dan lo udah mau coba-coba untuk bikin film tuh bagus banget ya. Jadi kalian tahu salahnya apa, kurangnya apa gitu. Sebelum masuk sekolah gitu. Itu semua bagus banget. Tapi hati-hati banget kalau sudah punya pattern sendiri atau punya gaya sendiri, kemudian diajarin jadi susah diajarin, bisa juga gitu ya. Jadi karena kita masuk kuliah kan kita masih kanvas kosong ya, kemudian kita digambar sama dosen-dosen kita menjadi bagus. Tapi kalau kanvas kita sudah ada gambarnya, kemudian di otak-atik sama dosennya, bisa jadi kita kesel gitu ya, bisa jadi kita bete gitu ya. Tapi intinya gini, dengan mental mau membuka diri itu yang penting sebetulnya gitu. Pada saat kamu udah bikin lukisan di kanvas, kemudian masuk ke institusi sekolah, kanvas itu harus dirubah untuk menjadi sesuatu yang lebih benar. Kalian harus berani untuk membuka diri gitu. Dan itu perlu kedewasaan gitu. Jadi nanti siap-siap aja gitu ya kalau untuk yang udah mulai bikin film gitu ya. Nah, kalau kita mau udah bikin film sebetulnya gini, gimana caranya supaya bisa dibilang luas lah ya filmnya gitu ya. Nah, film luas itu sama juga gini. Kalau lo cerita ke seseorang atau lo cerita ke publik lah, ngomongnya ke publik lah ya gitu. Itu kan ada gayanya ya gitu. Kalau mau cerita guru lo beol di celana misalnya. Ya, guru lo beol di celana, terus lo tahu guru lo beol di celana. Gitu. Terus kan lo nggak mungkin langsung bilang si Pak itu beol di celana, nggak mungkin lah ya. Gitu. Lo kan bilang pasti tadi pagi pas pelajaran apa, terus guru itu datang, terus tiba-tiba lo merasa sesuatu yang aneh. Itu point of view dari sebuah film biasanya. Lo merasakan sesuatu yang aneh. Kok ada bau-bau ya? Gitu. Ada bau-bau tai ya? Gitu. Terus lo cari ke temen lo, ke apa segala, itu nggak ada. Tapi begitu, misalnya guru itu mendekat ke lo, bau itu mendekat. Misalnya gitu. Guru itu menjauh, bau itu menjauh. Gitu. Kemudian lo akan tahu berprasangka bahwa mungkin guru itu, mungkinkah guru itu yang beol di celana. Gitu. Jadi, di situ ada suspense-nya. Kemudian lo membangun suspense, membangun pikiran-pikiran liar untuk orang berpikir, untuk penonton berpikir apakah benar guru itu beol di celana gitu misalnya ya. Nah, kayak gitu membangun suspense menjadi penting untuk orang bertahan gitu. Nah, jadi kadang-kadang topiknya juga penting dengan misalnya ya, lo bilang guru lo beol di celana, itu sesuatu yang aneh banget sebetulnya gitu kan. Apa sih gitu ya. Tapi kalau bikin ceritanya jadi lucu atau jadi menarik, ya itu menjadi sesuatu yang lain gitu. Nah, kayak gitu. Jadi intinya topiknya sendiri juga harus sudah menarik gitu ya. Ini gue spontan aja ngomong ya, tapi kan kalau dipikir kan topiknya aja sudah kelihatan berbeda gitu. Kemudian lo bisa lo membuat suatu point of view dulu sih. Cerita itu dari mana datangnya, gitu. Siapa yang bercerita, gitu. Kemudian lo bercerita suspense-nya apa, konfliknya apa, gitu ya. Konfliknya apa, dan lo menyelesaikan konflik itu bagaimana ya. Gitu. Lo tahu, lo mulai curiga si Pak Guru ini yang beol di celana, lo ikutin pas dia selesai, lo ikutin dia kemana, misalnya gitu ya. Nah gitu, akhirnya lo ngintip di kamar mandi dan ternyata misalnya gitu ya, misalnya gitu. Gitu, jadi hal-hal seperti itu kan menjadi menarik ya gitu ya, gitu. Gimana resultnya, gimana craftingnya terserah lo. Tapi intinya dari ceritanya kan lo tahu lah bahwa jadinya sesuatu yang aneh dan sesuatu yang menarik gitu, dan sangat-sangat akan lebih bagusnya kalau sangat pribadi, ya. Itu lebih bagus untuk memulai yang awal-awal gitu, karena kita nggak perlu komen-komen dulu sama yang luar, lu hal-hal yang sifatnya lokal kalian aja sih sebetulnya itu mudah, itu sebetulnya gampang banget gitu, teman kalian kah atau guru-guru kalian kah, kayak gitu sebetulnya. Jadi mulailah sesuatu yang dekat sama lingkungan kalian sebenarnya gitu. Intinya gitu sih kalau bikin sesuatu. Jadi intinya ya itu tadi, orang tuh kenapa bisa bertahan karena ada si konflik itu. Konflik itu jangan terlalu lama ditahan untuk tidak dimunculkan, juga jangan terlalu awal gitu sebetulnya gitu. Jadi harus pas waktunya gitu.
Intinya gitu sih. Jadi ya itu, sama berani nyari ide-ide baru gitu ya. Oh ya satu lagi, kalau di iklan, gue selalu punya teori yang namanya hook dan twist gitu. Hook itu mata kail ya, itu mata kail. Kemudian twist itu kayak pelintiran dalam artian orang menjadi kayak bisa dibilang pay off gitu. Hook dan twist tuh kayak misalnya gini, orang ada kejutan-kejutan kecil di dalam durasi film lo gitu. Misalnya lo bikin film 10 menit ya atau 5 menit. 5 menit deh ya, 5 menit. Terus di misalnya detik ke 45 itu ada sesuatu gitu, ada apa gitu. Kemudian di detik ke 1,5, di menit ke 1,5 ada sesuatu lagi apa gitu. Yang kejutan-kejutan kecil yang membuat orang bertahan untuk selalu nonton gitu. Dan kemudian dari kejutan-kejutan kecil itu di 3/4 film bisa dibilangnya itu pasti ada twist-nya atau ada payoff-nya. Oh ternyata ini, oh ternyata itu gitu. Jadi orang terbayarkan untuk nonton segitu lama gitu. Kalau lu menahan terus orang kesel lama-lama matiin juga tuh. Jadi memang harus ada sesuatu payoff gitu di 3/4 film gitu. Kemudian udah dia tahu payoff-nya, udah tinggal 1/4 film udah kepalang tanggung, orang selesai pasti nonton, orang akan ngikutin gitu. Jadi udah kepalang tanggung ya bisa dibilang begitu. Jadi ya kayak gitu kira-kira teknik-tekniknya rata-rata gitu sih. Jadi kalau bikin film tuh harus ada sesuatu gimmick-gimmick, bisa dibilang gimmick ya, untuk membuat orang bertahan untuk terus nonton. Gimmicknya dengan apa? Dengan mengembangkan konflik, dengan mengembangkan suspense gitu-gitu ya. Jadi dengan mengembangkan komedi dengan hal-hal seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, Josia? Ya, makasih Mas. Ya, Oke. sama-sama. Apakah masih ada yang mau bertanya? Saya Mas. Siapa ini? Gak gerak lu. Ketong Jika? Iya, ya Bu. Iya, suaranya agak dikencengin dikit, Ketongji. Saya mau nanya Mas. Lu yang mana sih? Misalnya, Yang Rafael Satrio itu. apa namanya? Tuan, Mat, berhenti semua kalau ini. misalnya Oh ini, waktu, oke. apa? Waktu sebelum film produksi itu bisa ada kayak dari riset khusus gitu nggak sih Mas? Apa? Yang apa? Riset khusus. Ada nggak Oh sih? iya dong, harus. Riset Film- itu, ya. Jadi pertanyaan lu riset ya? Iya Mas. Oke. Itu harus banget, harus banget. Jadi gini, ada istilah namanya insight ya. Ada namanya istilah namanya insight. Insight itu apa? Insight itu adalah hal-hal detail yang hal pribadi yang sifatnya detail tentang apa yang kita bahas gitu. Kalau gue lagi membahas SMAPL, pasti gue akan membahas tentang dituang, tentang dikeme, tentang jalan jongkok, gitu ya, tentang bruder, gitu ya, yang ganas seperti apa, bruder-bruder misalnya gitu ya. Itu hal-hal, jadi insight daripada SMAPL, bisa dibilang begitu. Yang tahu ya kita doang yang kita apa hidup di situ gitu, yang pernah hidup di situ tahu. Nah, tapi kalau orang luar ingin membuat tentang SMAPL, dia kan harus mencari tahu dong. Ya, itu namanya riset kan ya. Dia mencari tahu insight-nya apa. Ya udah dikasih tahu sama kalian misalnya sebagai orang yang di PL. Oh, di PL tuh biasanya tuang-tuangan atau biasanya keme-kemean atau biasanya apa? Atau biasanya brudernya tuh killer atau lain sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi itu kan risetnya. Nah, orang yang dari luar PL kan harus tahu, oh di dalam PL itu seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Kalian mau bikin sesuatu, mau bikin kasidah, ya gue riset dulu kasidah tuh kayak apa ya, siapa yang ngetop, atau kata-katanya kayak apa gitu. Maksudnya, gue tidak berani memplesetkan lirik-lirik yang ada di kasidah dengan masukkan brand dan sebagainya. Karena semula si advertising agency maunya ada beli sepatu, beli baju dan sebagainya di lirik. Gue nggak mau karena menurut gue kasidah itu sebaiknya itu emang nasihat, emang hal-hal bukan nasihat aja, semua hal-hal realitas gitu bisa dibilang gitu. Jadi udah gue sesuaikan aja gitu. Tapi memang ya ada bumbu-bumbu lah ya bisa dibilang begitu. Tapi itu kan kembali lagi itu adalah riset. Baju kasidahnya kayak apa? Riset dulu. Tayangan kasidahnya kayak apa? Riset dulu gitu. Jadi semua itu harus ada risetnya sih. Karena riset itu membuat bobot tayangan kita menjadi lebih besar gitu, menjadi lebih value-nya menjadi lebih tinggi, nilainya lebih tinggi gitu. Oh, ini orang risetnya yang bikin, dia tahu banget gitu. Jadi itu penting banget. Jadi jangan disepelekan riset pada saat kita membuat cerita, pada saat kita ingin membuat cerita, membuat tayangan atau membuat ide
itu riset itu penting. Gitu. Misalnya kita punya ide apa, kemudian kita mau realisasikan. Pada saat kita mau realisasi itu harus banget di riset, harus banget gitu ya. Karena nggak bisa main gitu aja gitu. Jadi nggak realistis. Jadi nanti nggak ada yang namanya logika fantasi tadi itu gitu ya. Logika fantasi itu kan datangnya dari riset dong gitu. Jadi maksudnya hal-hal teknis yang memang lo tahu gitu dari riset gitu. Kalau nggak, lo nggak make believe gitu. Orang nggak percaya sama tayangan lo gitu. Kasarnya gitu. Misalnya gue mau bikin anak-anak PL tuh mukanya pretty face kayak anak Korea gitu, nggak ada mana ada yang percaya gitu, ya kan? Gue bikin anak-anak PL nih, tampangnya manis-manis kayak makanya kan mestinya mungkin jelek-jelek kayak kalian gitu kan, misalnya jadinya ancur-ancur itu remuk-remuk gitu kan gitu ya, kayak gue juga zaman dulu. Mana ada yang pretty face, terus kayak Korea-Korea, drakor-drakor, mana ada bentuk kayak gitu gitu loh. Jadi ya kayak gitulah kira-kira, maksudnya kalau gue mau bikin tayangan kan biasanya gue lihat-lihat dulu dong bentukannya gitu. Ya, kayak gitulah kurang lebih. Jawab ya. Ini Mas, Yuk, satu lagi Mas, Yuk. saya mau nanya. silakan. Biasanya ada nggak sih Mas kalau misalnya kesulitan pas waktu proses pembuatan film gitu, kesulitannya apa aja? Oh, pasti banyak banget, banyak banget, banyak banget. Jadi tapi gini, kesulitan itu kalau kita sudah prepare aja, ya, kita sudah prepare dengan sangat matang aja, itu aja masih ada, gitu ya, masih ada aja gitu. Hal-hal teknis yang susah gue bilangin, tapi pasti ada yang lokasi ini, lokasi itu. Tapi kalau kita prepare dengan sangat matang, at least kita meminimalkan error gitu. Nah, prepare-nya gimana ya? Jadi gini, kalau kita syuting, kita kan perlu izin misalnya ya. Izin itu harus benar dulu. Gitu. Perlu tempat lokasi kan, lokasi itu harus ada izinnya dulu. Atau kru misalnya, atau gini, gue mulai dari awal ya. Kru dulu ya. Pada saat kita punya ide, mau dieksekusi, kita pasti punya kru. Krunya itu, lo harus diverse. Lo bikin apa, lo jadi apa, lo ini. Jangan, udah kita bantu-bantu, nggak bisa begitu. Kru itu harus ada job desk-nya. Jadi nggak serabutan jadinya nanti kerjanya. Karena kalau kerjanya serabutan, lo gulung kabel, yang ada gulung kabel, ada 5 orang yang gulung kabel. Karena semua orang pengen bantuin. Jadi intinya lo harus ada jatah yang waktu, isu ini, sini, itu gitu. Sama kalau guru-guru di sekolah. Guru-guru di sekolah kan ada guru bahasa Indonesia, ada guru bahasa Inggris, apa segala. Kan bukan SD lagi dong serabutan gitu kan, nggak gitu lagi gitu. Jadi sama juga gitu, kerja juga gitu. Semua pasti ada jatahnya masing-masing gitu. Itu harus nomor satu dulu. Kemudian nanti ketahuan nih, oke, lo bukan syuting mau ada lokasi ya. Oke, lokasi itu ada orang khusus lokasi. Orang yang tanggung jawab di lokasi. Terus kemudian ada orang tanggung jawab di kamera, orang tanggung jawab di artistik, orang tanggung jawab di editing dan sebagainya. Itu tanggung jawab itu membuat menjadi struktur organisasinya jelas. Sama juga kalau mau bikin PL Fair lah gitu. PL Fair kan juga gitu kan sama gitu. Ada orang perizinan, ada orang kesenian dan sebagainya. Nah itu kayak gitu. Jadi itu membuat menjadi lebih matang sebetulnya. Sebagai produser bisa cross check semua checklist ya, checklist ini udah ini belum. Semakin detail semakin bagus. Itu semakin detail semakin bagus, semakin mengurangi error bisa dibilang gitu ya. Jadi lu nggak, kalau lu izinnya jelas kan lu nggak mungkin dibubarin dong pas lagi syuting gitu. Kalau lu izinnya nggak jelas lu mungkin dibubarin nanti pas syuting. Gitu. Terus misalnya kamera, kalau lu ada orang menanggung jawab, setidaknya ada yang ngecas itu baterai misalnya gitu. Baterainya udah di-charge dulu apa segala, jadi lo nggak pada saat syuting lo harus berhenti karena lo harus ngecas baterai gitu, nggak gitu lagi gitu. Jadi hal-hal teknis seperti itu menjadi penting untuk kelancaran syuting gitu. Nah itu jadi misalnya gini, halangan atau hambatan itu sering terjadi karena kebodohan kita sendiri atau kelalaian kita sendiri gitu, dan itu semua bisa dihindari gitu. Nah, tapi ada juga hal-hal aneh yang force majeure ya, kayak kehujanan, kayak itu banjir, setnya roboh, kayak gitu ya. Macam-macam ada aja gitu. Atau setnya dibubarin atau ditimpukin, gue pernah ditimpukin waktu itu set di kampung, terus kampungnya kayaknya agak Islam fundamentalis gitu ya, mungkin ya kampungnya. Terus ngelihat orang syuting tuh kayak haram gitu mungkin gitu. Terus kita ditimpukin gitu. Ya pernah gitu terus pernah sih, gitu, aneh-aneh. Jadi tapi gitu, semakin itu kan sebenarnya izin udah jelas, izin udah ada dan sebagainya, tapi tetap aja ada hal-hal yang di luar kemampuan kita gitu. Tapi ya itu mau nggak mau ya, itu namanya pahit getir kehidupan syuting pasti banyak. Kehidupan syuting tuh hancur banget. Jadi tapi seru sih gitu. Tapi selama kita prepare mestinya bisa dihindari
yang namanya apa ya, kejadian-kejadian aneh-aneh gitu. Tapi gitu sekali lagi, kita prepare pun pasti ada aja yang masalah gitu. Pasti ada aja. Udah gitu. Ya, Ya, sama-sama. makasih, Mas, ya. Oke. Kelas 10. Ada yang mau tanya kelas 10? Mas tanya Mas, Oke, Tiari silakan bertanya Tiari. misalnya Mas saya kan kalau misalnya nggak masuk sekolah film nih, misalnya saya belajar sendiri. Kalau pengen cari orang yang koneksi sama industri film tuh gimana Mas? Wah, gimana ya kalau gitu? Wah, sekarang cuma gampang ya. Karena gini, nomor satu kesempatan orang untuk bikin film itu banyak sekarang. Gitu, industrinya kan, ini kita nggak ngomong pandemi ya, kita ngomong insya Allah nanti pandemi selesai. Yang bikin film aja banyak, PH sekarang udah banyak, tayangan juga banyak. Dan film itu nggak cuma layar lebar, ada film pendek, ada film di YouTube, web series gitu ya, ngomongnya web series sekarang. Ada juga bikin iklan, bikin musik video. Itu orang-orang yang udah bergelut di situ udah banyak gitu. Jadi sebetulnya kalau emang mau sekolah, nomor satu sekolahnya dikerjain dulu ya gitu. Maksudnya terus ini kan jadi kayak anggap aja kayak ekskul dulu gitu ya. Nah, jangan sampai mengganggu sekolah lo gitu. Karena nanti gini, kalau sampai mengganggu sekolah lo di-ban sama orang tua lo, pusing juga itu, suruh jemur baju lagi kayak tadi tuh siapa tuh gitu. Jadi intinya lo harus sekolahnya harus benar dulu, kemudian ini anggap aja sebagai ekskul gitu. Jangan sampai ekskul ini mengalahkan sekolah lo. Gitu. Ini kalau lo nggak sekolah film ya. Gitu. Nah, kalau untuk mencari koneksi sebetulnya sekarang gampang, karena lo untuk reach orang-orang itu bisa dengan IG, dengan DM, bisa macam-macam, bisa ya paling gampang sih dengan Instagram ya sebenarnya gitu. Terus memang kalau memang sudah mulai apa ya, sudah mulai bikin-bikin segala sesuatu, bisa aja kalian dengan show off di Instagram atau show off di media sosial lain, misalnya YouTube dan sebagainya, itu bisa menarik perhatian orang-orang sebetulnya gitu loh ya. Banyak banget tadi kejadian seperti itu gitu, maksudnya orang-orang bikin sesuatu terus jadi menarik banget, jadi lucu banget atau jadi serem banget bisa dibilang itu, jadi terus ditarik sama siapa, ditarik sama situ gitu untuk magang gitu. Atau emang minta magang gitu, minta magang secara email, minta ke siapa gitu untuk magang gitu. Untuk mencari email gampang sekarang, misalnya kalau mau email, mau surat resmi gitu ya, jadi kayak lo mau ke Riri Riza misalnya gitu, lo ke akunnya Riri Riza, itu kan pasti ada email, ada message gitu, minta aja mau magang, pasti bisa kok kalau memang ada dibuka lowongannya lo ya gitu ya. Kalau nggak dibuka lowongannya ya nggak bisa, tapi kalau bisa ya, kalau ada ya pasti bisa gitu. Nah, apalagi kalau kalian sudah pernah bikin, bisa bikin showreel tadi itu gitu, bikin kasih tahu gitu. Nah, tapi kalau misalnya ya, kasarnya kalau kalian pernah nonton film Tilik ya, Tilik itu yang ada di YouTube tuh, jadi film pendek yang ada di Jogja ya? Itu kan sebetulnya yang siapa sih kita tahu orang itu gitu, kalau dipikir kan kita nggak tahu orang itu siapa, yang bikin juga sama Posi gitu, nggak tahu, anak-anak Jogja itu kan. Nah, tiba-tiba karena itu sangat simpel, sangat insightful bisa dibilang gitu ya, itu orang sangat mengerti sekali, apalagi orang Jawa gitu, bener banget gitu ya, gibah gitu ya, jadi gibah tanpa sadar, bisa dibilang gitu. Si ibu langsung ketawa, bener ya Bu ya? Kalau orang Jawir tahu tuh pasti ngerasa banget tuh. Jadi Ngerasa banget emang Mas. itu kan tanpa mereka sadar ngomongin sana, ngomongin sini gitu. Nah, itu pemainnya sekarang jadi sangat ini loh, sangat menonjol gitu pemainnya yang ada di film itu, karena dengan acting yang sangat natural dan prima gitu. Nah, itu yang hal seperti itu bisa dibilang kayak Cinderella story ya. Itu bisa terjadi di industri film juga, di director juga bisa gitu, nggak cuma pemain gitu. Nggak cuma penyanyi, nggak cuma pemain, kan sering kan industri Cinderella story ini yang misalnya dia bukan siapa-siapa, kemudian dia jadi seseorang karena media sosial, itu kan sekarang sering banget gitu. Dan itu bisa terjadi juga di film director, bisa jadi di content director juga bisa gitu. Jadi mungkin kalian tuh untuk memulai-mulai tuh mungkin asal visioner ya, asal bikin sesuatu yang berbeda gitu. Kalau belum bisa, ya nggak apa-apa, magang-magang dulu aja gitu, emang caranya beda gitu. Nggak semua orang punya kesempatan yang sama atau keenceran otak yang sama tuh enggak juga sih gitu. Enggak semua punya otak encer kan enggak. Bisa aja otaknya tidak encer tapi ulet, bisa jadi juga gitu.
Kayak misalnya gue nih, gue sebenarnya otaknya nggak pinter, gue di PL hancur banget dulu waktu itu, matematika gue 4 waktu di ijazah, anjing nggak gitu. 4 bro, matematika di ijazah anjir, nah itu ya. Emak gue aja malu banget tuh. Terus, tapi memang emang tidak nilai gue tuh pas-pasan banget, naik tuh alhamdulillah gitu waktu itu. Jadi ya tapi memang punya otak gue tidak encer di situ gitu. Di film pun atau di ide kreatif pun tidak terlalu encer, tapi gue rajin anaknya, rajin mencari sini, mencari sana, belajar lagi. Gue jujur aja gue rajin karena waktu itu gue ngerasa gue nggak terlalu pintar gitu. Gue nggak terlalu pintar, gue cuman intuitif aja orangnya gitu, dirasa-rasain aja gitu. Jadi emang dikasih tahu ini mungkin besok gue lupa gitu, emang nggak terlalu canggih otaknya, nggak terlalu canggih emang. Gitu. Tapi matematika 4 tuh benar Bu, saya bisa kasih lihat ijazahnya. Kira-kira gitu ya. Oke, nggak apa-apa Mas, matematika 4 sekarang bisa membuktikan kok. Tapi harapannya di sini jangan sampai matematika 4 ya kalian ya. Jangan ya guys. Malu-maluin Bu, malu-maluin. Dia kalau ngelamar tuh malu Bu, ngelamar tuh malu. Iya. Atau ini mau kawin, misalnya mau kawin, orang tua mertua lo tuh ngelihat anjing matematika lo kan mau kawin kan ada tuh ijazah terakhir tuh, malu rasanya. Iya, pas Dimas aja yang 4, yang lain jangan. Oke. Oke, adakah yang masih bertanya? Leon mungkin atau siapa yang mau bertanya? Ini gimana nih Mas, pandemi kayak gini gimana ini dengan apa namanya ya. produksi? Ya sebetulnya alhamdulillah sih sebetulnya tetap awal banget pandemi kita shock pasti kan, shock. Parah ya. Jadi kita mengakali gimana cara kita nggak syuting karena kan protokol itu belum berjalan. Nah akhirnya saya sempat bikin 2 iklan yang mana pakai handphone masing-masing gitu tentang orang yang tidak bisa pulang kampung ditunda dulu karena mau lebaran yang buat iklan lebaran karena karena pandemi ini gitu. Akhirnya mereka pakai handphone masing-masing ngomong aja kita kayak lagi komunikasi sama orang tuanya. Tapi alhamdulillah itu justru cukup berhasil gitu ya dengan tingkat share yang tinggi banget ternyata gitu. Jadi share tinggian share-nya, bingung nggak tuh? Jadi karena insightful tadi itu banyak banget orang yang tidak bisa pulang kampung kan gitu loh. Dan jadinya sedih, nangis. Jadi semua di komen tuh sedih, nangis apa segala gitu jadinya gitu. Jadi itu blessing in disguise. Kemudian ada juga yang iklan Gojek, iklan Sukun, iklan Gojek waktu itu buat ibadah pakai ya? gambar. Hah? Ibadah, ya, pakai gambar ibadah. Ya, Ibu ngikutin ya. Oh iya dong, jelas. Ibadah itu kan pakai gambar aja, sebetulnya pakai gambar. Ya gambar sengaja dibikin katro gitu, emang sengaja animasinya katro gitu, emang kayak nggak bisa bikin animasi sengaja gitu tuh sengaja gitu. Itu justru juga nggak tahu jadi berhasil juga gitu, saya juga bingung tuh ya gitu, gitu. Nah kemudian abis itu sempat ada PSBB yang agak dilonggarkan, syuting dengan protokol gitu. Kita sempat 3 kali syuting dengan protokol, dengan prosedur-prosedur yang sifatnya menghindarkan penularan gitu ya. Orangnya nggak boleh terlalu banyak, semua pakai masker, cuci tangan dan sebagainya itu dengan protokol gitu kita syuting dengan rapid test dan sebagainya. Nah, habis itu sekarang diketatkan lagi, ya otomatis kita nggak bisa syuting di Jakarta gitu sekarang, syutingnya harus di luar kan gitu. Jadi mungkin Tangerang, Pipis ya, Bintaro gitu. Jadi karena nggak boleh di Jakarta kan tadi dibubarin lagi gitu. Jadi ya itu mesti akal-akalan. Tapi memang harus mau nggak mau dengan prosedur baru. Secara ide juga jadi baru, nggak bisa rame-rame, jadi dalam satu frame itu nggak boleh rame, jadi gitu kan. Terus cara di dalam frame itu juga harus, begitu ada 2 orang atau 3 orang, mau nggak mau frame itu harus bermasker, kalau nggak kita seperti tidak ngasih contoh yang benar kan gitu jadinya. Jadi semua adaptif ya, semua adaptif, jadi memang ada nanti akan ada iklan di masa pandemi itu ada, nanti kalau dikumpulin tuh ada tuh pasti iklan di masa pandemi. Dengan segala macam improvisasi dengan handphone sendiri, dengan pakai animatik segitu gayanya, dengan animasi, dengan gambar bergerak, atau bahkan dengan live tapi pakai masker gitu ya. Bingung kan orang mau ketawa tapi masker, bingung nggak lu bagaimana? Jadi intinya ya kayak gitu, pasti akan ada iklan-iklan masa pandemi. Jadi mau nggak mau kita harus jalanin itu gitu. Tapi alhamdulillah tetap ada sih, tetap ada meskipun tidak sebanyak dulu karena
apa namanya, si para klien itu juga mengurangi ininya dia, karena kan ini mereka harus ancang-ancang resesi ya gitu. Intinya gitu sih. Jadi industrinya sendiri pasti akan bergoyang sih, akan goyang. Tapi yang patah, yang apa ya, yang ambruk lumayan babak belur gitu ya, bisa dibilang itu industri bioskop, film bioskop gitu. Itu babak belur, mereka menunda, terus akhirnya jatuhnya di Netflix. Kalau kita nonton kayak Guru-Guru Gokil, terus ada lagi yang lain saya lupa, itu tadi akhirnya masuk Netflix gitu. Tadinya mestinya bioskop, jadinya masuk Netflix, nggak ada pilihan buat mereka gitu, untuk menunda-nunda lagi gitu. Nah, gitu sih. Iya, ini biasanya ini jadi pertanyaan anak PL nih, gitu kan. Ini kan masa pandemi ini kan dirasa juga buat Mas Dimas ini sebagai sesuatu yang, wah ini datangnya tiba-tiba, mendadak gitu ya. Nah, the power of kepepet nih, kadang anak-anak ini kalau udah kepepet waktunya mereka udah pusing gitu kan, pusing cari topiknya seperti apa, temanya seperti apa. Nah, ini cara Mas Dimas untuk apa ya, membuat ide-ide di waktu-waktu mendadak, waktu-waktu kepepet nih gimana nih caranya? Biasanya kan mentok gitu ya Mas ya, pemikirannya sampai itu mulu, nggak ada inovasi yang lain. Nah, ini gimana nih? Anak-anak biasanya nanyanya itu kalau kepepet. Emang. Saya juga bingung jawabnya. Dari pengalaman aja mungkin Mas. Iya. Jadi sebetulnya gini, kalau masalah waktu, kepepetnya waktu sebetulnya ya mungkin salah kita juga, karena semestinya kita memikirkan apa ya, tugas kita atau memikirkan pekerjaan kita itu agak ya lumayan jauh-jauh hari lah ya gitu. Tapi namanya juga manusia ya, pasti kan suka sibuk, suka mager ya, suka apa gitu, tiba-tiba jadinya udah deket waktunya gitu. Nah itu memang wajar, tapi kadang-kadang kepepet itu suka ada ide-ide kepepet muncul memang sih, kadang-kadang ya gitu. Jadi spontan gitu. Nah itu tadi kepepet, karena kita kepepet muncul spontan karena nggak terlalu banyak mikir tadi itu, gitu. Nggak overthinking tadi itu, gitu. Jadinya kadang-kadang ide itu sangat fresh dan kadang-kadang ide itu sangat di luar dugaan kadang-kadang loh ya. Tapi kadang-kadang ngaco juga mungkin loh ya, ngaco jadi mentah banget ya mungkin juga gitu, atau biasa banget juga mungkin banget gitu. Tapi itu untung-untungan. Tapi masanya kita mesti untung-untungan gitu ya, jangan juga ya. Tapi memang persiapan matang itu sebetulnya penting. Meskipun kita belum punya ide ya, tapi kita udah riset dulu, udah mencari-cari reference dulu, udah mencari pertanyaan sana sini, mencari insight dan sebagainya. Itu penting sebetulnya, meskipun kita belum punya ide gitu. Jadi dengan itu kita kayak punya amunisi gitu. Jadi kalau kita masak, setidaknya bumbu masaknya itu udah ada di meja, gitu. Bumbu masak lu ambil ini, ambil itu, terus mencari background tentang rasa ini, background tentang itu gitu ya. Jadi dengan riset dan sebagainya, dengan materi-materi yang sudah ada di kepala kalian gitu. Jadi itu kalau itu sudah ada, meskipun idenya belum ada, setidaknya itu tadi bahan-bahan masakan sudah ada di atas meja gitu. Jadi pada saat kalian kepepet, biasanya tuh bisa muncul, biasanya. Munculnya itu make sense, biasanya gitu. Kalau kalian apa? Karena kalian udah punya amunisi gitu. Kalau kalian belum punya amunisi, munculnya suka itu lagi atau nggak make sense gitu. Kadang-kadang gitu sih. Jadi ya itu ide kepepet itu kadang-kadang bisa bagus, bisa hancur gitu. Tapi juga sekali lagi jangan sepelekan ide spontan. Jadi kalau misalnya kalian punya sebelum kepepet ya nih ya, ada dalam tenggat waktu kalian punya ide yang sifatnya spontan, segera tulis ide itu. Segera catat ide itu. Itu belum tentu betul memang gitu. Tapi itu bisa menjadi trigger ke ide yang lain lagi gitu. Kalau memang ide itu tidak betul, bisa menjadi trigger untuk mencari ide yang lain. Tapi jangan sepelekan ide-ide spontan gitu. Yang kalian lihat di film-film gue itu semua banyak banget ide spontan gitu. Pada saat pekerjaannya, pada saat kita bikin storyboard dan sebagainya, kan spontan datangnya. Terus kemudian dicatat, kemudian diproses. Nah, ide spontan itu, gue sering banget, dulu tuh gue punya notes kecil, zaman belum ada handphone. Sekarang ada handphone, gue di notes di handphone. Pada apapun lah gitu. Misalnya, ikan makan orang gitu ya. Udah, catat aja gitu. Terus apa gitu, ikan kentut misalnya, ikan kecepirit gitu. Misalnya gitu. Nggak tahu apa itu, maksudnya tapi catat aja dulu gitu ya. Jadi, jadi jangan sepelekan ide spontan. Karena itu membuat menjadi amunisi kita jadi snowball, menggelinding menjadi besar nanti. Mudah-mudahan bisa gitu. Jadi intinya gitu sih, kalau kita ada ide kepepet, nomor satu kalau bisa jangan sampai kepepet.
Kalau terpaksa kepepet, ya kalau bisa sebelum kepepet itu kalian mencari amunisi di kepala kalian, menghimpun amunisi di kepala kalian, sebenarnya gitu sih. Terus kalau kepepet karena waktu apa segala, ya udah kalau itu sih emang udah cari ide ini aja, ide spontan aja gitu. Atau nggak bisa gini, kadang-kadang gue punya satu ide yang ya safe banget, aman banget gitu. Aman banget, ya lumayan beda tapi biasa aja. Tidak terlalu spesial, tapi itu di-keep ide itu. Jaga-jaga kalau ide yang hebat ini tidak keluar gitu. Itu bukannya tidak pernah terjadi sih gitu. Pasti terjadi. Kita harus presentasi, ya udah ide ini aja deh gitu. Kurang bagus, tapi gue nggak punya ide lain misalnya gitu. Ada gitu. Tapi along the way biasanya nanti kita kan berkomunikasi sama teman-teman kita, berkomunikasi sama klien kita, berkomunikasi sama orang-orang, itu bisa bergulir menjadi ide baru gitu. Itu pentingnya kolaborasi. Oke. Gitu. Oke, sip. Terima kasih Mas Dimas. Oke. Benar nih, masih ada yang mau tanya nggak nih? Satu orang lagi kalau ada yang mau tanya. Oke, nggak ada? Oke, ada yang mau tanya lagi nih Mas Dimas. Jadi intinya dari yang dibilang Mas Dimas tadi bahwa kalau kalian tuh punya ide, walaupun tuh idenya mau yang dadakan seperti apa, tulis dulu. Yang penting kayak gitu, tulis dulu. Siapa tahu nanti dari ide itu bisa memunculkan sesuatu yang baru lagi. Intinya kayak gitu ya Mas Dimas ya. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi kita foto dulu ya bareng-bareng ya Mas Dimas ya. Itu untuk presentasinya dimatikan dulu Mas Dimas. Oh. Iya, gimana ya? Gimana matiin? Ya, matiinnya di apa namanya? Oh, di stop atas. presenting. Nah, stop. Nah, di atas sendiri. Nah, bentar. Udah ya? Bentar belum. Bentar. Di atas itu kan ada tulisan stop sharing atau stop apa tuh? Udah. Ada. Oke, sip. Oke. Itu dari tadi ya. Gak apa-apa, gak masalah. Jarang pakai Google Meet. Anin di mana? Oh, Anin sudah ada. Samal Tegar di mana? Denis Kade, liatin mukanya dong. Nah, Josia agak munduran dikit, Joy. Nah, oke. Diano. Oke, Diano sip. Oke, kita foto dulu ya Mas Dimas ya. Buat buat data kami. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, Mas Dimas, terima kasih waktunya sudah mau bergabung bersama kami di sini buat adik-adiknya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu lagi, Mas Dimas mau ya diajak untuk gabung dengan adik-adik lagi ya. Dengan senang hati. Asal mereka juga mau ya, asal mereka mau ya. Kalau mereka nggak mau ya jangan. Ini mereka yang milih sendiri pengen mau ke sutradara bersama Mas Dimas. Ini mereka yang pilih sendiri. Gitu, Oke, intinya sih kalau aku sebagai penutup sebenarnya good luck ya sebetulnya. Sekali lagi sutradara atau film itu memang bisa jalannya tidak dari kuliah gitu atau sekolah. Cuman akan lebih bagus kalau memang sekolahnya sekolah film. Mau sekolah film di Indonesia atau di luar atau multimedia bisa dibilang begitu ya, nggak masalah. Tapi kalaupun kalian sekolah di film bukan berarti jadi paling hebat, nggak juga sih, karena harus tetap belajar dari luar sih. Belajar dari pengalaman, belajar dari skill, belajar dari lapangan, belajar dari ya YouTube dan sebagainya. Karena kita ini industri kita ini di film ini sangat tergantung dari lingkungan, sangat tergantung dari skill pengalaman gitu, dan juga gimana membaca manusia-manusia tadi itu gue bilang gitu. Semakin kita banyak bergaul, semakin kita tahu orang ini kayak itu, orang itu kayak ini, Bu ini kayak itu. Saya langsung tahu nih Bu Lena kayak apa, orangnya saya langsung tahu dari cara ngomong segini dong. Saya udah tahu sebetulnya gayanya ngomong apa segala. Padahal sering ngomong ya Bu ya. Cerewet. Sering ngomong, sering bercanda apa segala ketahuan gitu. Nah, jadi intinya hal-hal seperti itu kan kita ngebaca sebentar udah tahu gitu. Dari gestur orang duduk apa segala saya tahu mana yang interest, mana yang enggak. Dari segini saya udah tahu gitu. Misalnya kayak kurang lebih seperti itu sih, dari cara duduk dan gestur. Itu semua karena pengalaman, karena tahu gitu. Jadi kalian pun kalau emang nanti sudah mau kuliah atau belajar mengambil film, jangan berhenti di situ. Ya. Dunia ini yang di luar ini juga sekolah kalian, intinya gitu sih. Gitu. Oke, terima kasih Mas Dimas. Sama-sama. Ada yang mau disampaikan? Anak-anak, anak-anak. Enggak ada. Oke, Mas Dimas terima kasih untuk sesi hari ini. Semoga nih adik-adiknya ada yang meneruskan ya untuk menjadi sutradaranya gitu. Oke.
Ya, terima kasih. Sesi hari ini selesai. Nanti saya mengingatkan lagi untuk para siswa nanti silakan bergabung ke kelas YouTube ya. Jadi nanti jam 10 sampai jam 11 nanti kita akan ada webinar bersama PL Energy gitu. Mas Dimas juga boleh lihat kok. Iya. Oke, sip. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Selamat Ibu Lena ini pagi. bagus banget jadi moderator. Apa guru kalian ini bagus banget jadi moderator ya, asal kalian tahu. Mas, saya guru Saya juga bahasa nggak nyangka Indonesia. guru akan begini gitu loh. Iya, saya kan guru bahasa Indonesia, jadi harus bisa ngomong nih ceritanya. Gambling mulu Ya. ya. Ya, oke. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Thank you ya. Terima Oke, kasih. Bu. Wah. Mas. Mas. Ya. Masih Mas.